Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah, tiada suara yang paling merdu kecuali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Kapten Islam yang telah melayarkan bahtera kehidupan dari zaman yang penuh dengan kemaksiatan menuju ke zaman yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kata-kata penghormatan yang saya hormati Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang telah mengajari kami tanpa kenal lelah dan penuh kasih sayang, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tunku Protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mengupaskan satu tema syarahan pidato yang berjudul Pemuda dan Pembangun Masa Depan Bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan panjang lebarnya tentang judul ini, terlebih dahulu mengenal siapa sebenarnya yang disebut dengan pemuda. Pemuda adalah tongkat estafet kepemimpinan generasi tua. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Bentuk postur tubuh lebih tegap dan kuat, pikiran lebih cerdas dan cermat. Dengan demikian, pantas bila pemuda menjadi salah satu penentu maju mundurnya suatu bangsa negara. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda menjadi tulang punggung sebuah negara, penerus estafet pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, baik buruknya akhlak pemuda tergantung pendidikan, bimbingan, dan arahan orang tua. Pemuda adalah amanat dari Allah bagi orang tuanya. Jadi sebagai orang tua, kita berkewajiban untuk membimbing dan menjaga amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang pertama sekali diberikan orang tua adalah dengan cara menanamkan ketauhidan dan keimanan, mendidik dengan budi pekerti yang luhur, serta membekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup sebagai bekal mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Apabila pemuda tidak dipayungi dengan iman yang kuat, akidah yang mantap, dan ilmu pengetahuan yang lengkap, maka terjadilah pemuda yang rusak moral. Itu disebabkan karena lemahnya iman, lemah akidah, lemah ilmu pengetahuan, maka terjadilah kehancuran moral yang dapat menghancurkan tatanan hidup bangsa dan negara. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan takutlah kamu kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka menyatakan perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kelemahan itu melekat pada pemuda,
kita semua yakin mereka bukan pelopor pembangun, melainkan mereka adalah virus pembangunan, penghambat bangunan, bahkan menjadi penghancur pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, kita harus mengadakan perencanaan di segala bidang yang berhubungan dengan kesejahteraan generasi muda, sehingga masa depan keluarga dan keturunannya lebih cerah. Dengan demikian, dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga dapat terciptanya negara yang baldatun taibatun warabbun ghafur. Tetapi alangkah kita saksikan sekarang ini melalui media massa atau televisi. Para pemuda sudah terliur dengan kehidupan yang tak menentu. Yang perempuan sibuk dengan memamerkan auratnya, berpakaian ketat bagaikan ulat dalam kepanasan. Pacaran katanya hebat, seks bebas katanya lezat. Yang laki-laki sibuk dengan ekstasi, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti contohnya mabuk-mabukan, perzinaan, mencuri, sampai kepada pembunuhan. Banyak di antara siswi sekarang ini gigit-gigit jari, perut sudah berisi tanpa dinikahi, lahir bayi tanpa didampingi suami. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka menganggap itu sebuah kenikmatan yang bisa menolong mereka untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Mereka tidak tahu itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus mengajarkan generasi muda agar memiliki semangat jiwa yang tinggi bagi pembangunan masa depan bangsa. Dengan iman dan takwa kepada Allah, dibarengi dengan akhlak, karena pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Sebagaimana pepatah Arab menyatakan, syubbanul yaumil rijalul qad. Pemuda hari ini adalah bapak di hari esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari syarahan saya tadi dapat kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemuda adalah tongkat estafet kepemimpinan generasi tua. Yang kedua, maju mundurnya, baik buruknya akhlak pemuda tergantung pada pendidikan orang tua, guru, dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, sebagai orang tua, guru, kita harus oleh karena itu, sebagai orang tua, guru, dan anggota masyarakat, janganlah lalai dalam mengatasi problem pemuda, karena pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang berturut